Giant trevally, atau kue gerong, merupakan salah satu spesies ikan yang lazim ditemukan berenang di sekitar terumbu karang yang ada di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, perairan Afrika, Hawaii, Australia, hingga Jepang. Ikan ini cukup mudah dikenali dari ciri fisiknya, yakni tubuhnya yang berwarna perak keabuan, kepalanya yang curam tumpul, serta sirip dada yang besar layaknya dayung. Dengan tubuhnya yang besar itu, Giant trevally ternyata perenang yang cepat. Tak heran banyak penggemar sport fishing yang mengincarnya untuk sekadar beradu kekuatan. Selain itu, GT, julukan dari para pemancing, juga merupakan predator yang lumayan ganas. Seperti namanya, Giant trevally merupakan spesies terbesar dari keluarga Carangidae. Dengan nama ilmiah Carang ignobilis, seekor GT mampu tumbuh hingga mencapai 170 cm dengan berat setidaknya 35 kg. Akan tetapi, belum ada yang tahu berat maksimum dari ikan yang satu ini. Hal ini dikarenakan untuk menangkap GT yang paling besar, alat tangkap biasa tidak akan sanggup menarik beban yang luar biasa itu. Lingkungan terumbu karang yang terjal tempat ikan ini sering ditemukan juga menjadi faktor penghambat. Namun, rekor terkini mencatat seekor GT dengan berat sekitar 72,8 kg yang berhasil ditangkap di Jepang. Ikan kue punya tekstur daging yang lebih padat dengan rasa daging yang gurih, sehingga banyak yang menyukainya, apalagi jika ikan ini dipanggang. Selain ikannya tidak mudah lengket, juga tekstur dan rasanya akan lebih terasa lagi gurih dan kenyalnya daging ikan GT ini. Mangsa GT pun beragam jenis, mulai dari ikan-ikan kecil, sebagian besar dari keluarga kakap Lucanidae, anakan penyu dan lumba-lumba, dan bahkan sampai dengan burung yang tengah terbang rendah dekat permukaan air. Ikan GT bisa kawin silang dengan bluefin trevally. Faktanya, ikan juga bisa melakukan kawin silang dan GT adalah salah satu contohnya. Melansir laman Fishing World, sebuah penelitian yang dilakukan di Hawaii menunjukkan kalau GT bisa kawin silang dengan saudaranya bluefin trevally Carang melampigus. Premis ini bisa muncul karena ditemukan seekor ikan trevally, berat sekitar 43 kg, dengan sirip biru, layaknya bluefin trevally, tapi mirip GT untuk bagian tubuh yang lain. Tidak hanya itu saja, keberadaan Brasi trevally dengan ukuran super di perairan utara Australia juga memvalidasi kemampuan kawin silang GT. Belum afdal kalau belum menangkap ikan GT saat kamu melakukan sport fishing. Banyak sekali yang mengincar ikan kue karena ikan ini memberikan pengalaman memancing yang luar biasa. Bagaimana tidak, GT yang pada umumnya berukuran raksasa, tetap mampu berenang dengan kecepatan 60 km per jam. Dengan kecepatan dan berat tersebut, GT lantas mampu menyuguhkan sensasi tarikan yang tak bisa dijumpai dari ikan jenis lain. Di samping itu, banyak juga pemancing yang senang berfoto dengan GT hasil tangkapan mereka. Ikan tersebut tampak begitu menakjubkan di foto dan jika berhasil memancing ikan tersebut, itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi para pemancing. Sebelum kita memancing, mari kita simak penjelasan berikut. Habitat. Bagi kita para pemancing, hal yang tak kalah penting untuk diketahui adalah habitat hidup ikan yang akan jadi target mancing kita. Ikan kue merupakan salah satu jenis ikan pelagis, yaitu hidup pada perairan pantai dangkal, karang dan batu karang. Ikan ini juga dikenal oleh masyarakat sebagai ikan hias dengan nama ikan pidana kuning dan memiliki nama Inggris yaitu Giant trevally. Lokasi mancing. Sebelum berangkat memancing ikan kue, sebaiknya Anda harus mencari tahu terlebih dahulu lokasi mencari makan ikan ini. Sedangkan daerah yang berpotensi banyak ikan ini adalah di terumbu karang yang berkedalaman 3-10 meter, tubiran pulau atau tanjung, pinggir tebing batu, drop-off reef tebing laut, gunung laut, seamount reef, bangunan di atas laut, batu mandi, pertemuan arus di antara pulau-pulau kecil, dan gerombolan burung. Itu merupakan salah satu indikasi adanya ikan kue, karena daerah yang banyak burung pasti ada ikan-ikan kecil. Ikan ini biasanya hidup bergerombol, schooling fish, mengelilingi karang demi karang. Ikan-ikan kecil yang berada di sekitar karang akan menjadi makanan ikan ini.
Dan ini juga merupakan salah satu lokasi yang tepat untuk Anda memancing ikan ini. Biasanya untuk mendapatkan ikan kue, para pemancing harus menemukan karang baik yang dangkal atau karang luas di dasar lautan. Umpan. Sedangkan jenis umpan yang biasa digunakan nelayan adalah umpan hidup seperti ikan kembung, bandeng, selar atau kembung ukuran kecil sampai sedang, udang putih. Umpan segar seperti cumi-cumi juga bagus digunakan. Umpan-umpan itu sudah dari cukup untuk memancing ikan kue. Waktu memancing yang tepat. Mancing ikan kue sangat efektif saat sore hari menuju ke gelap malam dan saat dini hari menjelang matahari terbit. Untuk mempertahankan durasi strike sepanjang malam, para pemancing nelayan menyiapkan lampu yang sangat terang di kapalnya. Kehadiran lampu berhasil mengundang ikan-ikan kecil berkumpul di sekitar kapal untuk memakan ikan kecil dan serangan yang jatuh di dalam air. Sedangkan hadirnya ikan kecil mengundang perhatian ikan-ikan yang lebih besar dan seterusnya. Kedatangan banyak ikan kecil dan besar inilah maka di sekitar kapal terjadi mata rantai kehidupan. Kebiasaan dari ikan kue yang mengembara berkeliling karang untuk mencari makan, merupakan keuntungan tersendiri, karena lampu yang terang dan banyaknya ikan kecil berkumpul maka kue akan tetap menetap sepanjang malam. Teknik mancing. Untuk teknik memancing kue, para pemancing biasa menggunakan teknik bottom fishing. Berhubung dengan perkembangan waktu, memancing di Indonesia sangat berkembang pesat. Banyak para pemancing menggunakan teknologi internet sebagai sarana untuk mencari informasi mengenai cara memancing, cara membuat umpan, teknik memancing, harga alat pancing, seperti joran, reel, popper, minnow, senar bahkan tempat spot memancing yang banyak ikannya. Sarana pendukung. Jika zaman dahulu para nelayan hanya menyiapkan lampu petromak atau senter, namun kali ini para pemancing sangat kreatif dengan menyediakan lampu dari mesin diesel yang sangat terang. Kehadiran lampu tersebut akan mengundang ikan-ikan kecil berkumpul di sekitar kapal untuk memakan ikan kecil. Kehadiran ikan-ikan kecil menarik perhatian ikan yang lebih besar dan seterusnya. Dengan adanya ikan kecil inilah maka di sekitar kapal terjadi mata rantai kehidupan. Ketika umpan sobat leparkan maka ikan kue ini akan segera menyambarnya. Sekarang saatnya strike dan strike. Ikan kue biasanya mengembara berkeliling karang untuk mencari makan. Gara-gara lampu yang terang dan banyaknya ikan kecil berkumpul maka ikan kue tetap menetap sepanjang malam.